Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Dan bagaimana hari ini, masih semangat kan mengikuti pembelajaran? Harus semangat ya. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Senin di tanggal 14 September 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu. Nah, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini ada 3. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kedua, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Maryam Tomong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan lampu lalu lintas. Kita masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu PPKN. Nah, kita akan mempelajari mengenai kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai hak kita, baik itu sebagai anak, sebagai murid, atau orang tua. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai kewajiban. Seperti misalnya katakan bahwa hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang dimiliki dan harus dilakukan oleh setiap manusia. Nah, hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang, bukan berarti ketika kamu sudah mendapatkan hak kamu tidak melakukan kewajiban. Atau juga bukan berarti ketika kamu sudah melakukan kewajiban, kamu tidak mendapatkan hak kamu. Nah, itu adalah hal yang tidak tepat atau hal yang salah. Jadi, hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang. Nah, kalau hak adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan, maka kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan membaca teks. Miss Eka mengingatkan kembali untuk memudahkan kamu mempelajari materi, silahkan kamu buka buku paket tematik kamu. Nah, kita akan membaca bersama. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, abang kakak, ternyata di sini Siti itu adalah orang yang disiplin ya, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi namanya orang yang disiplin itu adalah orang yang tepat waktu, benar. Ketika waktunya berangkat sekolah, bersiap-siap, itu dilakukan. Ketika waktunya belajar, itu dilakukan. Ketika waktunya beristirahat atau beribadah, itu juga dilakukan. Nah, itulah yang dinamakan dengan disiplin. Kalau kamu bagaimana? Kamu termasuk disiplin atau tidak? Iya, kalau sudah disiplin, alhamdulillah selalu ditingkatkan. Nah, kalau belum disiplin, nah udah mulai bisa dicoba, apalagi kamu sudah kelas 6. Jangan menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Jadi 1 detik yang terbuang itu tidak akan bisa kamu kembalikan di detik-detik berikutnya.
Nah, abang kakak ditanya, di sini apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya, setelah kita membaca bahwa Siti itu mengatur waktunya dengan teratur. Kalau kamu ingat kembali dari mulai dia bangun pagi, sarapan, bersiap-siap. Nah, jadi dia mengatur waktunya dengan teratur. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Nah, tadi kan juga sudah dikatakan bahwa ketika dia mengatur waktunya dengan teratur, apa manfaatnya? Manfaatnya salah satunya adalah Siti tidak pernah terlambat pergi ke sekolah. Nah, kamu nih yang sering-sering terlambat nih atau yang pernah terlambat, berarti ketika kamu terlambat, kamu tidak mengatur waktunya dengan baik. Benar. Kan macet di jalan misalnya. Nah, kalau kamu sudah mengetahui keadaan jalan menuju dari rumah dan menuju sekolah kamu itu macet, maka hal yang kamu lakukan adalah kamu harus berangkat lebih cepat. Kenapa? Untuk menghindari kemacetan. Benar. Nah, jadi itu salah satu yang didapatkan Siti, yaitu Siti tidak pernah terlambat ke sekolah. Kemudian Siti juga mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, jadi banyak ya manfaat yang bisa diterima kalau kita melakukan kewajiban kita. Nah, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Iya, sudah melaksanakannya. Mengapa? Nah, tadi kan sudah Miss jelaskan. Dia melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, yaitu tadi dia berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas-tugasnya tepat waktu. Kemudian dia juga selalu belajar di rumah, baik itu mengerjakan PR atau untuk mengulang, mempersiapkan diri menghadapi ujian atau tes. Jadi, di sini kamu harus mencontoh Siti, yaitu seseorang yang disiplin dan tepat waktu. Nah, abang kakak di sini ada latihan. Dalam latihan ini di sini ada tabel yang berisi 3 kolom. Kamu diminta untuk menuliskan contoh-contoh kewajibanmu baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, banyak kan? Miss Eka minta kamu menuliskan 3 kewajiban di rumah, 3 kewajiban di sekolah, dan 3 kewajiban di masyarakat. Nah, agar tidak lupa, di sini Miss Eka tandai 3 kewajiban di rumah, 3 kewajiban di sekolah, dan 3 kewajiban di masyarakat. Bisa ya, silahkan kamu kerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Nah, seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103, yaitu yang mana artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholatmu itu sebagaimana biasanya. Sungguh sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, abang kakak bahkan ketika kita telah menyelesaikan sholat, kita itu harus tetap mengingat Allah, baik dalam keadaan kita berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu menandakan kapanpun dan dimanapun kita harus mengingat Allah, bukan hanya ketika kita sholat. Jadi kalau kita sholat saja mengingat Allah, berarti dalam satu hari, kalau hanya sholat wajib, kamu hanya 5 kali mengingat Allah. Tidak kan? Kita harus setiap saat, setiap waktu, bahkan di setiap kita bernafas, maka kita harus mengingat bahwa Allah lah yang menciptakan kita, yang maha segala-galanya. Nah, di sini dikatakan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi abang kakak, yang membedakan kita dengan orang-orang kafir apa? Sholat, benar. Jadi ketika kamu tidak sholat, ayo, tidak mau kan disamakan dengan mereka, maka kerjakanlah sholat, baik itu yang wajib, yang utama, kemudian juga sholat-sholat sunnah. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi SBDP. Nah, abang kakak, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai lagu Maryam Tomong yang berasal dari Tapanuli. Nah, lagu ini diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Nah, bagaimana, sudah dipelajari kan lagunya di minggu lalu? Bagaimana lagunya? Menyenangkan kan abang kakak? Iya, bahkan lagu ini memiliki arti yang sangat mendalam ya. Nah, jadi kali ini Miss Eka akan memutarkan atau mengirimkan video lagu Maryam Tomong kembali. Silahkan kamu dengarkan dengan baik dan kamu hafalkan. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu
Mariam tomong daingang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru. Pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon lu. Mariam tomong daingang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru. Pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dainang sinapang masin. Mariam tomong dainang sinapang masin. Nah, bagaimana? Sudah didengarkan kan lagunya? Nah, abang kakak, kalau kamu sudah mendengarkan lagu Mariam Tomong, kamu juga diminta untuk mempelajarinya. Nah, di sini untuk tugas keterampilan kamu Miss Eka minta untuk mempelajari mengenai lagu tersebut. Kalau dihafal, alhamdulillah lebih baik. Kalaupun tidak dihafal, boleh melihat teks. Yang pasti, lirik dan nadanya harus pas. Nah, jadi kalau kamu sudah merasa bisa merekam suara kamu, boleh melalui video, boleh melalui voice note, silahkan, atau rekaman suara. Nah, kirimkan keterampilan menyanyi kamu ini melalui WA Miss Eka. Semangat ya abang kakak, walaupun kita belajar jarak jauh, insya Allah keterampilan kita harus tetap bisa kita kerjakan dengan baik. Nah, materi terakhir yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, kamu kenal kan? Iya benar, lampu lalu lintas ada berapa warna abang kakak? Iya benar, ada 3. Nah, di sini kita kan sering melihat lampu lalu lintas, baik itu di perempatan atau persimpangan jalan. Nah, lampu lalu lintas itu terdiri atas 3 warna, apa saja? Merah, kuning, dan hijau. Iya, jadi nggak ada lampu lalu lintas warna biru ya abang kakak. Dia hanya 3 warna. Nah, kamu tahu nggak siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Kalau belum tahu, mari kita pelajari teks eksplanasi berikut ini. Nah, si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga negara Amerika yang berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Nah, jadi pada saat itu kendaraannya ada mobil dan kereta kuda ya abang kakak. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Nah, oleh karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nah, kemarin kita sudah mempelajari rangkaian listrik yang seri ya. Nah, kalau seri itu dia sebaris seperti Miss Eka katakan. Kalau dia paralel, dia disusun secara berderet. Jadi abang kakak, kalau dia rangkaian seri, ketika ada salah satu salah satu lampu itu terputus atau komponennya rusak, maka dia tidak akan bisa hidup. Tapi kalau rangkaian paralel seperti contohnya lampu lalu lintas, ketika ada satu yang rusak atau tercabut, maka lampu yang lainnya masih bisa menyala. Itulah bedanya antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Nah, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang.
Nah, ini adalah latihan yang kedua. Kamu diminta untuk membaca kembali dengan teliti. Nah, di sini tugasnya mudah. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita masih mempelajari mengenai teks eksplanasi, yaitu membahas mengenai penemuan ilmiah. Nah, di paragraf di situ kan ada 3 paragraf. Kamu diminta untuk paragraf pertama apa topik masalahnya. Kemudian paragraf kedua apa deret penjelasnya, dan paragraf ketiga, maaf ya Abang Kakak di sini salah, itu yang dimaksud di sini adalah paragraf ketiga. Ini paragraf ketiga. Nah, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Silakan kamu baca kembali dan kamu kerjakan latihan tersebut. Mudah ya? Insya Allah mudah kalau kamu sudah, apalagi di pembelajaran sebelumnya sudah pernah menulis atau mengerjakan latihan seperti ini, maka insya Allah akan lebih mudah. Nah, Abang Kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Nah, seperti biasa, Miss Eka mengingatkan jangan lupa kerjakan latihan kamu dengan baik. Kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, kemudian untuk ibadah harian, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, kemudian murojaah hafalan kamu, dan juga jangan lupa untuk membaca tilawati atau Al-Quran di rumah kamu. Nah, Abang Kakak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.